Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang kembali terkait dengan sektor otomotif ini, di mana pemerintah akan mewajibkan pemilik kendaraan bermotor roda 2, roda 4, begitu dalam artian mobil dan motor ini wajib memiliki asuransi. Seperti apa dampaknya bagi dunia industri otomotif sendiri, kemudian bagaimana dengan kesiapan dari konsumennya. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan kewajiban asuransi third party liability untuk kendaraan motor dan mobil di tahun 2025. OJK berharap semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan kewajiban asuransi third party liability untuk kendaraan bermotor dan mobil di tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam keterangannya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomyono mengatakan, saat ini OJK tengah merampungkan mekanisme premi untuk dikenakan ke peserta yang ikut asuransi wajib tersebut. Ogi menyebut praktik ini bahkan sudah berlaku di sejumlah negara, termasuk di kawasan ASEAN. Nantinya semakin banyak peserta yang ikut asuransi wajib, maka premi yang harus dibayarkan peserta akan lebih murah. Seperti diketahui, third party liability merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin di dalam polis. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sementara itu rencana kewajiban asuransi bagi kendaraan baik mobil dan motor dinilai bisa meningkatkan pertumbuhan manufaktur di tanah air. Menteri Perindustrian menegaskan kebijakan kewajiban asuransi merupakan bagian daripada ekosistem yang tidak bisa dipisahkan, baik dari produsen kendaraan hingga perbankan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menanggapi rencana kewajiban asuransi bagi kendaraan baik mobil dan motor. Hal ini dipandang sebagai bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan untuk meningkatkan pertumbuhan manufaktur di tanah air. Langkah Otoritas Jasa Keuangan ini dinilai merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa dipisahkan baik dari produsen kendaraan hingga perbankan. Terlebih 70% penjualan otomotif disebutkan Agus Gumiwang dilakukan secara kredit, sehingga asuransi dan pembiayaan kredit menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan manufaktur. Asuransi itu bagian dari ekosistem, ya, bagian dari ekosistem. Tidak bisa yang dilihat dari produsen, ya, asuransi, perbankannya. 70% dari penjualan otomotif di Indonesia itu melalui kredit, ya. Jadi menjadi sangat penting sekali, ya, bagi dunia perbankan, ya, untuk memberikan fasilitas kredit agar pertumbuhan manufakturnya, pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik. Untuk itu, Menperin mengimbau agar kebijakan asuransi kendaraan perlu disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, tahun 2025 kendaraan bermotor wajib memiliki asuransi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yongki Sugiarto, Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Selamat pagi, Pak Yongki. Selamat pagi Pak Pras, Ya, apa kabar? kabar baik Pak Yongki, salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita bicara kembali lagi ini dari industri otomotif. Tapi review dari Anda bagaimana? Sempat kemarin ramai stagnasi begitu dari sisi produksi kendaraan bermotor khususnya mobil nih di Indonesia. Bagaimana hingga pertengahan tahun ini Pak? Ya, kita memang mengalami hal yang kurang baik ini tahun 2024 ini. Oke. Kalau kita di penjualan kendaraan bermotor dari Januari sampai dengan Juni 2024 ini masih berada di 19% di bawah tahun 2023 untuk bulan yang sama, bulan pertama. Dan penjualan kita hanya mencapai kurang lebih di 400.000 lebih. Ya, retail 430 tapi wholesale-nya hanya 409.
Oke. Tentunya ini hal yang tidak menggembirakan buat kita semua. Tapi kita tahu juga penyebab-penyebabnya. Memang daya beli masyarakat kita yang sedang lesu, kalau boleh dikatakan demikian, Oke. ya kan. Lalu juga adanya suku bunga yang meningkat, ya kan. Hari ini BI repo rate sudah di posisi 6,25%, sedangkan sebelumnya tahun-tahun sebelumnya pernah mencapai di bawah 4%. Ya kan? Oke. Jadi ini juga menyebabkan kredit atau leasing dari perusahaan-perusahaan pembiayaan tersebut suku bunganya meningkat. Begitu juga dengan melemahnya rupiah di beberapa bulan terakhir ini yang mengakibatkan tentunya ada pemikiran-pemikiran dari para ATPM untuk menaikkan harga jual dari kendaraan bermotornya. Oke. Dan ada satu hal yang menarik, yaitu bahwa biasanya menjelang pameran Gaikindo Auto Show atau GIAS ini, para calon pembeli tadi agak menunggu, mengatakan bahwa nanti aja belinya di GIAS, karena di GIAS ini biasanya suka ada promosi, ada model baru yang diluncurkan, ada macam, ya kan. Jadi Betul. ada cenderung wait and see juga di beberapa bulan terakhir ini gitu. Oke. Nah, dari sisi pada kami tentunya setelah GIAS ini kalau bisa tentunya angka penjualan kita bisa menaik dan kembali normal. Oke. Sehingga proyeksi tahun 2024 ini bisa dicapai atau paling tidak mendekati angka proyeksi kita. Baik, tapi menurut Anda bagaimana dengan event-event ataupun gelaran otomotif seperti GIAS ini bisa mendongkrak dari sisi penjualan baik wholesale maupun retail begitu, kalau Anda katakan ini masih 19% dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai dengan Juni 2023 nih Pak Yongki? Ya betul, jadi GIAS ini atau pameran-pameran mobil ini bisa menjadi stimulus daripada tadi penjualan mobil. Oke. Ya kan? Memang cenderung sebelumnya itu agak menurun karena mereka wait and see atau tunggu dulu deh, tunggu GIAS nanti pasti di sana ada promosi ini, promosi itu, lagi katanya dengarnya ada mobil baru mau diluncurkan dan lain sebagainya. Iya. Tentu. Nah, jadi GIAS ini harapan kita bisa menjadi stimulus yang baik, ya kan, yang positif untuk tadi meningkatkan angka penjualan untuk 6 bulan ke depan, ya, istilahnya tahun 2024 ini gitu. Itu harapan kami. Nah, ini terbaru Otoritas Jasa Keuangan akan mewajibkan ini OJK terkait dengan kendaraan bermotor untuk ikut asuransi third party liability mulai Januari tahun depan. Nah, bagaimana pandangan Gaikindo sendiri nih Pak Yongki? Apakah ini bisa menjadi booster atau ada tantangan tersendiri nantinya pada saat penerapan di lapangan? Oke. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Perindustrian bahwa ya penjualan kita di Indonesia ini kan 60-70% dibiayai atau melalui kredit atau leasing. Oke. Dan biasanya para perusahaan pembiayaan tersebut minta kepada konsumen bahwa mobilnya diasuransikan. Ya. Ya, kebanyakan asuransinya all risk, ya kan. Tetapi ada juga yang sudah termasuk third party liability atau asuransi pihak ketiga. Iya. Ya kan? Ada juga yang sudah itu. Jadi sebetulnya sih sudah banyak mobil-mobil yang diasuransikan hari ini. Karena penjualan tadi yang 70%, kalau kita lihat kan dari 1 juta mobil yang dijual, itu kira-kira 700.000 itu melalui kredit atau leasing. Jadi sudah tercover asuransinya di situ. Memang namanya TPL ini, third party liability ini merupakan option. Tapi sebagian juga sudah mau ambil asuransi dan membayar premium untuk TPL tersebut. Ya, kalau TPL ini sebetulnya adalah faktor yang sangat baik, ya kan, untuk pemilik kendaraan bermotor, karena asuransi ini itu adalah kan perlindungan bagi si pemilik kendaraan. Kalau sampai terjadi apa-apa yang tentunya tidak diinginkan, tetapi kan sudah tercover, ya kan, asuransi TPL-nya tadi pihak ketiga. Jadi ada klaim dari pihak ketiga, misalnya saya mengakibatkan kerusakan sesuatu di pihak ketiga, itu pun dibayar oleh asuransi. Jadi ini satu hal yang sebetulnya dari kacamata pemilik kendaraan harusnya positif, tetapi memang adanya tentunya premium yang harus dibayar oleh si pemilik kendaraan. Nah, itu menjadi beban tambahan
ya kan, karena tidak hanya asuransi all risk atau semua kerusakan, Ya, tetapi juga asuransi TPL. Tetapi pada umumnya TPL ini lebih kecil premiumnya dibanding all risk, ya, atau oke. semua. Ya baik, tapi menurut Anda momentumnya sudah tepat atau tidak? Tahan dulu jawabannya Pak Yongki, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan Baik, jeda sebentar. Dan baik. pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami dalam Market Review. Ya pemirsa, kebijakan pemerintah terkait dengan seluruh kendaraan diwajibkan memiliki asuransi pada tahun depan menuai beragam komentar dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah mengkaji kebijakan tersebut lantaran sangat memberatkan masyarakat kecil. Ya sebenarnya sih kurang setuju ya, karena melihat kondisi yang saat ini, sekarang ini, itu wah sungguh sangat memprihatinkan lah. Bagi sepeda motor itu sangat memberatkan lah. Kalau bagi pribadi saya sendiri. Saran untuk pemerintah apa nih Pak? Ya mungkin untuk peraturannya ya lebih dirubah, lebih bagus lagi lah untuk ke arah yang lebih bagus. Ya paling 1%, 5%. Ya kalau menurut saya sih ya mungkin kalau untuk asuransi sih bagus gitu ya, karena biar supaya untuk buat keselamatan, entah hilang, entah asuransi hilang, entah asuransi kecelakaan, jadi kan bisa ada yang ganti. Ya cuman berapa persennya ini kita belum tahu gitu. Ya kalau menurut rakyat kecil kayak saya sih ya bagusnya sih 1%. Jadi dengan tergantung dari motornya gitu loh. Kalau mobil udah ketahuan ya kan, udah ada berapa persennya. Kalau motor ya kalau diwajibkan ya mungkin kalau bisa 1%. Setuju. Kenapa setujunya Pak? Ya setujunya kalau yang penting kalau ngurus ada mau asuransi nggak susah sih nggak apa-apa. Saya dulu pernah asuransi gitu. Memang susah sih Pak buat asuransi. Ya kadang-kadang nggak sulit juga. Nggak semua asuransi itu lancar. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yongki Sugiyarto, Ketua 1 dari Gaikindo. Pak Yongki, ini baru saja sudah disampaikan beberapa pendapat masyarakat ya beragam. Ada yang setuju, ada yang masih belum setuju begitu dengan adanya ataupun kewajiban penerapan asuransi di tahun depan. Nah, lantas momentumnya menurut Anda nih Pak Yongki sudah tepat tidak sih saat ini begitu ada kewajiban asuransi di tahun depan akan diberlakukan begitu? Ya, jadi begini, sebetulnya asuransi ini kan perlindungan. Kita harus lihatnya dari situ, perlindungan. Kita lebih aman hidup kita kalau ada perlindungan tadi, ya kan? Baik ini pemilik sepeda motor maupun mobil, dan kita tidak tahu bahwa musibah itu bisa datang kapan saja, gitu, ya kan? Oke. Dan juga jumlahnya pun kita juga tidak tahu berapa yang akan menimpa kita. Gitu. Jadi sebetulnya ini merupakan satu, ya ini perlu tentunya edukasi dan juga sosialisasi, ya kan, bahwa yang namanya asuransi ini merupakan perlindungan. Oke. Sehingga kita bisa lebih aman, lebih tenang dalam berkendara dan lain sebagainya, sebab bisa saja saya mengakibatkan kerugian pihak ketiga, ya kan? Kerugiannya itu bisa besar loh, jangan dianggap bahwa cuma paling-paling berapa 1 juta atau 2 juta, oh bisa sampai miliar-miliaran itu. Kalau saya mengakibatkan hal tersebut kan saya yang harus mengganti. Nah kalau saya tidak punya TPL atau asuransi pihak ketiga, maka saya harus keluar dari kantong sendiri. Ini yang sangat memberatkan gitu, ya kan? Nah inilah yang juga harus tadi sosialisasikan dan lain-lain. Kalau soal waktunya tepat atau tidak, tentunya kapanpun ya kan mau diterapkan 1 Januari 2025 atau 2030 tetap saja akan mendapat tantangan dan akan mendapat katakanlah tadi komplain dari orang-orang karena wah ini kan menambah beban ya kan, tetapi kita perlu sosialisasikan maksud dan tujuannya dan tentunya dari pihak asuransi seperti yang waktu itu dikatakan oleh OJK bahwa makin banyak, jadi kalau semua itu diwajibkan maka preminya juga bisa rendah. Betul. Ya kan. Nah, jumlahnya lebih banyak ya kan jutaan kan ya tentunya rendah tentunya. Itu sudah wajar lah. Jadi kalau menurut pun akan tetap menjadi tantangan. Nah, itu ya dia. Kan, mau Pak Yongki, tapi kalau saat ini saya katakan tadi bahwa memang penjualan kendaraan bermotor ini sedang tidak bagus gitu ya kan.
apalagi misalnya di 1 Januari dengan tadi wajib TPL ini, ya ini tentunya ya dilematis gitu ya kan, apakah sekarang mau diterapkan. Tapi kita coba aja kalau bisa angka penjualan kita juga bisa tingkatkan setelah Gias ini dengan adanya pameran, dengan adanya tadi promosi-promosi dari pemegang merek, ya kan, barangkali meningkatkan penjualan kita gitu. Baik. Pak Yongki, ini sudah bergabung Pak Irfan Raharjo nih, pengamat asuransi. Kita kan coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat semuanya. Baik, terima kasih. Terdengar ya? Ya, terdengar. Pak Irfan, tadi baru saja kita ulas begitu dari produsen, dari pelaku bisnis otomotif begitu ya, memandang terkait dengan kewajiban nanti pemberlakuan asuransi kendaraan bermotor ya, baik motor maupun mobil. Nah, dari pandangan Anda sebagai pengamat asuransi, bagaimana poin-poin apa saja yang mungkin harus diperhatikan dan bagaimana dengan momentumnya saat ini? Apakah sudah tepat? Kemudian apakah menjadi tantangan tersendiri dari industri yang lain seperti otomotif begitu dengan adanya pemberlakuan kewajiban ini, Pak Irfan? Baik, saya kira menurut hemat saya, third-party liability insurance yang akan diberlakukan oleh pemerintah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang B2SK ini sangat baik ya, dan urgensinya pada saat ini kita tahu bahwa angka-angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun semakin meningkat, terutama di hari-hari raya yang kita sama-sama ketahui. Dan di antara berbagai negara di kawasan ASEAN, barangkali saya perlu ingatkan bahwa barangkali satu-satunya negara yang belum melaksanakan third-party liability insurance itu baru hanya Indonesia. Di negara-negara kawasan lain seperti Malaysia, Singapura, Thailand itu umumnya sudah memperlakukan asuransi third-party liability insurance ini. Hanya dengan jumlah kendaraan kita yang demikian besar, di satu sisi peluang kecelakaan atau potensi kecelakaan itu sudah nyata sangat besar selama ini dan menimbulkan korban finansial yang cukup besar bagi masyarakat. Namun juga kita perhatikan bahwa sebagian besar kendaraan bermotor kita itu adalah roda 2 yang mencakup 90% dari jumlah kendaraan kita yang 160 juta saat ini. Sehingga perlu diperhatikan beban tambahan bagi masyarakat pengguna kendaraan roda 2 yang umumnya adalah kelas menengah bawah agar tidak menjadi tambahan biaya lagi. Namun dengan jumlah yang besar itu sebaliknya premi juga bisa ditekan, dan saya usulkan mekanisme yang dilakukan adalah melalui jasa harja yang selama ini sudah menangani asuransi untuk kecelakaan penumpang maupun kendaraan. Dalam artian nanti akan masuk begitu dalam mungkin pada saat pembelian kendaraan baru dalam STNK atau dan lain-lain begitu? Iya, saya kira mekanismenya seperti halnya selama ini jasa harja memungut iuran kecelakaan diri maupun penumpang itu melalui perpanjangan SIM dan SNK. Hanya kita tahu bahwa industri asuransi itu selama ini menikmati premi kendaraan itu dari mekanisme perbankan dan leasing yang merupakan persyaratan dari kredit kendaraan bermotor. Nah, kalau itu nanti akan diberlakukan, tentunya tidak hanya berlaku bagi kendaraan baru, namun tentu berlaku juga untuk seluruh kendaraan, sehingga tidak sepenuhnya dapat kita kaitkan dengan kredit perbankan maupun leasing, namun juga harus berlaku untuk seluruh kendaraan, baik yang masih dalam kredit kendaraan maupun yang sudah lewat dari masa kredit kendaraan tersebut. Hanya perlu di sini kita ingatkan pemerintah agar hati-hati, karena perlu didahului dengan sosialisasi, edukasi, dan terutama sekali regulasi di dalam ekosistem perasuransian itu sendiri, seperti pelayanan bengkel dan sebagainya. Demikian. Oke, berarti memang banyak sebenarnya hal-hal positif yang bisa dikaitkan dengan adanya biaya yang harus ditambahkan atau dikeluarkan lagi nih oleh konsumen ataupun pemilik kendaraan bermotor. Kita akan bahas lebih jauh lagi begitu sejauh mana korelasinya dengan penerapan asuransi ini terkait dengan industri otomotif. Bagaimana dengan tadi ada tanggapan nih, tadi sudah disampaikan banyak warga juga yang pro dan kontra dengan kebijakan ini. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
Kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Yongki Sugiharto dan juga Bapak Irfan Raharjo. Pak Irfan, ini kalau kita lanjutkan kembali lantas, kalau Anda katakan perlu diperhatikan kondisi masyarakat, daya beli masyarakat saat ini, apakah ini akan menjadi beban baru atau memang ini menjadi suatu hal yang harus diterapkan? Karena Anda katakan Indonesia menjadi satu-satunya yang belum menerapkan dari kebijakan asuransi kendaraan bermotor seperti saat ini. Ya, beban premi yang harus ditanggung oleh masyarakat tentunya itu bisa kita sesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya saat ini. Namun perlu kita ingatkan bahwa kita hanya jangan melihat dari sisi preminya saja. Karena premi itu hanya sekali dalam setahun kita pungut, sedangkan kecelakaan itu bisa mengintai setiap saat, terutama di saat kesadaran masyarakat berlalu lintas maupun jumlah kendaraan serta infrastruktur berlalu lintas juga belum sepenuhnya baik di seluruh daerah, sehingga dari sisi premis itu agar tidak terlalu difokuskan pada jumlahnya yang bisa kita sesuaikan dengan nilai pertanggungan yang bisa kita sesuaikan dengan kemampuan masyarakat pada umumnya. Dan juga kita harus ingat bahwa kalau itu kita mencapai bilangan besar dalam arti bersifat wajib, maka premi bisa lebih ditekan lagi. Dan terutama kita juga melihat bahwa ada pengalaman dengan jasa raja selama ini yang premi yang dihimpunnya juga jauh lebih besar dari kecelakaan yang dialami masyarakat selama ini, sehingga jasa raja masih bisa memperluas jaminan atau pelayanannya termasuk dengan asuransi tanggung jawab pihak ketiga ini. Sehingga kalau hitung-hitungan saya, misalnya perkendaraan itu 50.000 sampai 100.000 per tahun, saya kira untuk pengguna roda 2 pun masih sanggup untuk bisa menanggung itu. Saya kira itu yang harus disosialisasikan, terutama manfaatnya dan terutama sekali cara mengajukan klaim itu nanti. Ini yang harus ada peraturan pelaksanaan dari pemerintah maupun dari OJK nanti. Oke, itu dia. Berarti memang masih ada waktu nih sekitar beberapa bulan menjelang akhir tahun 2024 ya Pak Irfan. Nah, Pak Yongki, lantas seberapa besar sih nanti kalau kita lihat begitu ada kewajiban untuk asuransi kendaraan bermotor, ini akan menggeser minat masyarakat untuk memiliki ataupun membeli kendaraan baru atau tidak? Atau Anda melihat ini hal yang sangat tidak signifikan karena tadi kalau misalnya jumlahnya besar maka preminya bisa ditekan? Ya, itu tadi yang saya katakan bahwa kalau preminya kan makin kalau itu tadi wajib, Pak Irfan juga mengatakan kalau itu wajib berarti 1 juta mobil yang dijual selama setahun itu wajib semuanya masuk ke asuransi TPL, maka preminya tentunya bisa ditekan. Ya, ini kan hitung-hitungan cost and benefit ya kan dari pihak asuransi. Nah, tinggal tadi berapa sebetulnya? Kalau tidak terlalu signifikan atau tidak mahal, tidak persentasenya kecil, saya rasa mereka nggak kerasa juga gitu, khususnya untuk mobil-mobil yang dibeli secara kredit. Gitu. Itu kan nanti tinggal ditambahkan saja kepada cicilannya per bulan. Itu juga yang ini sudah berlaku kalau orang beli mobil secara leasing atau kredit, biasanya asuransi itu sudah masuk ke dalam cicilan yang dibayar bulan tadi. Gitu. Jadi mungkin tidak terlalu tidak terlalu besar ya kan, sehingga membuat orang batal beli atau gimana gitu. Oke. Nah, terakhir ini bagaimana Anda melihat proyeksinya akhirnya terkait dengan industri mobil nasional? Kita juga mengenal ada istilah 1 million sales trip begitu ya untuk penjualan mobil Indonesia nasional kita begitu yang masih bertengger di 1 juta unit saja per tahunnya, Pak Yongki. Ya, betul. Jadi sebetulnya kita ini juga sedang mengusulkan kepada pemerintah melihat bahwa daya beli masyarakat kita ini sedang melemah sekali di sektor permobilan. Kita sedang mengusulkan kenapa kita tidak lagi pikirkan seperti waktu zaman COVID. Waktu COVID itu kan pemerintah bersedia waktu itu duduk bersama, kami mengusulkan untuk memberikan insentif berupa sementara ya, saya bilang sementara, berupa pengurangan atau penghapusan PPNBM. Untuk produk mobil tertentu. Dalam hal ini adalah yang kami pentingkan adalah produk dalam negeri, jadi mobil-mobil yang diproduksi di dalam negeri dan mempunyai tingkat TKDN, tingkat kandungan dalam negerinya juga tinggi, misalnya 60% ke atas atau apa. Nah, hanya adalah untuk membuat bahwa pabrik-pabrik mobil kita itu tetap bisa berproduksi, begitu juga pabrik-pabrik komponennya.
Sebab yang saya katakan selalu bahwa kita ini takut sekali kalau sampai harus PHK. Dan itu yang kita tidak inginkan sama sekali tentunya. Nah, jadi kalau pemerintah bisa memikirkan kembali waktu itu kita melakukan program itu. Dan ternyata bisa dicek datanya lengkap, ada di Direktorat Jenderal Pajak, ada di Dispenda setiap daerah, bahwa memang PPNBM-nya tidak dibayar waktu itu. Tetapi pokoknya begitu tinggi meningkat, akibatnya adalah biaya PPN-nya, pajak pertambahan nilainya meningkat, penerimaannya, begitu juga biaya balik nama kendaraan bermotor yang dikolek oleh Pemda, begitu juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Jadi sebetulnya saya selalu mengatakan ada istilah bahwa penurunan tarif itu bukan berarti penurunan pendapatan. Bahkan ya, meningkatkan pendapatan. Dan jangan lupa pada sistem ini kami tidak minta Rp1 pun dari pemerintah. Industri otomotif tidak minta subsidi uang apapun dari pemerintah. Kami hanya minta pengurangan tadi PPNBM untuk sementara. Nah, kalau sudah nanti kembali lagi, kalau bisa melewati angka 1 juta, jadi supaya 1 juta atau 1 million trap ini hilanglah, ya jangan ada lagi gitu. Nah, buat silahkan dinaikkan lagi kembali normal, kayaknya PPNBM yang kita mintakan. PPN tetap, kalau tahun depan naik ke 12%, ya sudah memang harus dibayar PPN-nya, pajak pertambahan. Oke, Pak Yongki. Baik, berarti memang itu menjadi salah satu insentif yang dinanti oleh para produsen otomotif di Indonesia, sehingga apabila angka penjualan kendaraan bermotor meningkat seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Irfan, ini juga akan membuat tadi premi dari asuransi yang diwajibkan ini juga bisa menjadi kecil. Sementara masih ada waktu nih ya Pak Irfan sampai dengan akhir tahun, semoga sosialisasinya akan dikencangkan juga nih oleh pemerintah sehingga semua pihak masyarakat pun bisa menerima belet ini, kemudian memahami juga ini terkait dengan adanya kewajiban asuransi untuk pemilik kendaraan bermotor di tahun depan. Baik Pak Irfan, sayang sekali waktu terbatas. Terima kasih banyak atas waktu, insight yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa hari ini. Pak Yongki juga selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Izin live ya.